song Penano cana bentang jalan Tanda ni ngumpul ko menyenak wali Mentai harapan Pujabat hidi doa Jejamaram Lestari komis budaya Jejamalang waya Recaka saidi dija Palapa indai kancan Telis musik digenggam Recaka menggaungkan tradisi Agar tetap lestari budayaku Dipetik, ditabung Senandung melodi Bersama festival musik tradisi Indonesia Bergema musikku lestari budayaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun, pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali hadir Cak Lotok di Davika TV. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan seorang seniman muda yang energik, ganteng, keren, pokoknya mak tanding. Bung Diantori SSN. Beliau ini pelaku seni, penggiat seni yang sangat luar biasa, yang rencananya pada tanggal 20, 21 dan 22 akan mengadakan Gebyar, Festival Budaya Tradisional Nusantara yang akan dilaksanakan di lapangan Poncowati, Lampung Tengah. Assalamualaikum, Bung Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Masih seperti yang lama ya? Masih seperti itu. Alhamdulillah. Bung, saya mau tanya, kenapa memilih dunia seni? Siap. Dunia seni itu sebenarnya dunia tersesat awal mulanya. Awal mulanya. Nah, ketika sesuatu yang tersesat dan saya tekuni yang membawa saya sampai di hari ini. Dan alhamdulillah dunia seni memberikan saya warna dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak di dunia seni mungkin nggak ketemu Pak D di hari ini. Gitu ya? Iya. Apa iya? Benar. Bung, kebetulan Anda adalah seorang seniman lulusan dari sekolah seni di Yogyakarta sana. Pada saat Anda menggali ilmu seni ini, apa sih yang betul-betul memotivasinya sehingga sampai kuliah di Jogja dengan mengambil jurusan seni? Biasanya orang tuh ngambil itu dokter, kemudian hukum, notaris dan lain sebagainya kan. Kok ini kok seni, aneh banget gitu loh. Siap. Ya, kalau awal mulanya adalah sebuah proses pelajaran sih Pak D. Jadi ketika saya di SMA itu kami tergabung dari sebuah sanggar yang namanya Sanggar Besapen. Di saat itu adalah Bu Linggar yang menjadi pendidik kami. Oh, jadi masih Linggar dan Supri pendidik dan kami. Mas Supri itu iya. awalnya yang mendidik. Yang mendidik. Dan di 2006 saya lulus SMA, daftar polisi tinggal Pantohir lewat. Jadi daftar polisi, ya, Pantohir lewat, nama gugur. Terus itu daftar kehakiman, alhamdulillah nggak keluar pengumuman. Dan pasti pengumumin nama kita nggak ada. Iya. Akhirnya mungkin jalan itu ya, jalan senyapnya Allah juga menyertai. Di 2007 menetapkan diri untuk ke ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta juga sebenarnya bukan menjadi sebuah mimpi untuk saya saat itu, namun sebuah pelarian bagaimana saya ingin mencari. Nanti dulu, kalau pelarian itu kan artinya sangat terpaksa. Iya. Sangat terpaksa karena nggak ada lagi yang lain, Iya. sehingga lari ke situ. Iya.
lari dan terjerumus sebenarnya. Jadi ketika 2007 itu saya ada sedikit problem dalam kehidupan saya, bagaimana saya harus hilang dari Lampung. Nah, dari hilang dari Lampung itu menyertai saya, akhirnya terdaftarlah saya di ISI Yogyakarta. Di ISI Yogyakarta juga tidak didukung semuanya, deh. Ya Alhamdulillah yang mendukung saya, dua orang yang mendukung saya adalah Bu Linggar dan Mas Supri. Ketika kamu hidup di Jogja, selagi kamu berkontraksi dengan orang, dengan bersosialisasi, maka kamu akan hidup. Nah, siap, itu yang saya pegang. Jadi yang memotivasi tetap Bu Mbak Linggar itu iya. ya? Jadi Mbak Linggar yang memotivasi saya, tetap hidup kalau kamu bisa sosialisasi, bergaul, dan terbuka untuk itu. Siap, berangkat. Begitu. Belajar di sana ngambil tari malah, deh. Mengambil tari? Iya, ngambil jurusan tari. Wong Lampung, orang Lampung, laki-laki ngambil seni tari. Iya, yang notabene di daerah Menggala ketika orang laki-laki belajar nari akan menjadi gini. Gitu. Orang biasa yang Iya, maco ya kan, ini yang melambai. Iya. Ais. Dan alhamdulillah berjalan waktu 4,5 tahun kita bisa selesai. Terus? Dan itu pulang ke Lampung, balik lagi ke Tulang Bawang, dunia sudah berubah. Zaman itu, izin Abdurrahman Sarbini, Papi Mance, begitu antusiasnya untuk menggali sebuah seni dan budaya, termasuk saya pun salah satu produknya akhirnya yang dibeasiswakan dan diselesaikan di ISI Yogyakarta melalui program-program dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Tulang Bawang khususnya. Ya. Tapi saat itu 2012 kan transisi itu selesai. Dan akhirnya saya menetapkan diri di Bandar Lampung. Sempat mengajar di Unila dari 2012 sampai 2016. Ngajar tari? Di tari. Tari tradisional? Karena di Prodi Pendidikan Tari ada di Unila. Iya. Terus itu 2013 itu dapat beasiswa sebenarnya, beasiswa untuk kuliah S2 dari Unila. Dan saya tidak ambil, kenapa? Karena setelah S2 harus balik ke Unila. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Karena kita seorang seniman tuh harus bebas merdeka. Ini yang selalu saya sampaikan kan, orang yang paling sulit diatur adalah seniman. Dia tuh semau-mau, suka-suka, yang penting bahagia. Orang bebas ya. Dan membahagiakan orang lain. orang lain. Iya. Asal lihat orang sudah dengan aksi kita tertawa, kita udah bahagia gitu ya. Iya. Luar biasa. Bung Dian. Siap. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Berapa istri? 1. Masa seniman istrinya 1? Harus 1. Oh, harus 1 ya. Karena kita sudah diwanti-wanti, Diantori pasti akan lebih dari 2. Karena dari kakek itu 4, terus itu bapak 2, Diantori yang akan ngambil ilmu itu. Tapi saya sudah memataskan bahwa saya tidak boleh lebih dari 1. Gitu ya. Putra-putri? Alhamdulillah paling ganteng kita di rumah. Bukan putra-putri? Oh, cewek semua? Cewek semua. Wah, ini yang jadi masalah ini. Tiga-tiganya cewek semua. Jadi setelah dari Unila keluar, ya. Status Bung Dian ini, Diantori ini ASN atau bukan? Tidak. Jadi freelance? Freelance. Dan mendirikan sebuah Komunitas kami tadinya namanya Garden Story, Sanggar Garden Story, yang berdiri independen, dan alhamdulillah 3 tahun yang lalu kami naikkan jadi Yayasan Murni Budaya Lampung. Murni Budaya Lampung. Sebenarnya ketika bicara tentang murni kan orang konotasinya takut bahwa itu hanya Lampung saja. Bukan. Tapi saya menghidupkan nama kakek saya. Karena kakek saya kebetulan dulu adalah kepala negeri yang namanya Murni Debok. Oh begitu. Iya. Artinya untuk mengingat leluhur. Mengingat leluhur, pendahulu kita. Iya. Kemudian dikasih nama apa? Yayasan Murni Budaya Lampung. Terus apa hubungannya Yayasan Murni Budaya Lampung dengan Recaka? Nah, Yayasan Murni Budaya Lampung alhamdulillah di tahun ini diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan dari Kementerian Kebudayaan yang di bawah Direktorat Perfilman Musik dan Seni untuk perpanjang tangan di daerah. Jadi kita itu digabung beberapa komunitas digabung menjadi satu di bawah naungan Yayasan Murni Budaya Lampung. Oh, jadi aksi yang dilakukan dikarenakan Recaka ini
Apa makna recaka? Ya, recaka itu adalah kita ambil dari dua konotasi. Kalau di Saibatin ngerecaka, kalau di Pepadun itu ngerecako. Di Pubian sendiri ada namanya recaka. Akhirnya itu sebuah peristiwa, perundingan yang untuk mencapai sesuatu yang besar. Begitulah mimpi kami. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Jadi sesuatu yang direncanakan untuk sesuatu hal yang baik. Oke, jangan kemana-mana. Davika TV, pemirsa yang budiman dan berbahagia, karena setelah yang lewat satu ini kita akan lanjutkan diskusi dengan seniman yang sangat fenomenal ini. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali hadir Cak Notok di Davika TV. Bung Diantori, Siap. Kembali ke recaka tadi. Makna recaka itu apa? Ya, recaka itu sebuah perundingan untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang besar. Untuk sesuatu yang baik dan besar. Artinya melibatkan orang banyak. Orang banyak. Jadi rembukan dari semua orang banyak, musyawarah untuk sesuatu yang baik. Nah, itu yang biasanya dilakukan ketika orang mau pepadun. Orang mau berpadun, iya, memadukan upacara adatnya upacara Lampung adat. itu ngerecako. Ngerecako itu Iya. ya. Oke. Bung Diantori, Ya. ini ide dari mana mau mengadakan festival musik tradisi Indonesia Oke. atau Nusantara? Siap. Ya kan? Ya. Karena saat ini saya melihat musik tradisional kita banyak tergerus dan bahkan dilupakan. Oke. Pada saat orang berlomba-lomba mengejar musik-musik cadas dan lain sebagainya, Ya. Bung Diantori justru bergerak dan menggerakkan, menghidupkan musik tradisi Nusantara. Siap. Ini kan luar biasa. Iya. Apa yang mendasari ini? Ya, yang mendasari sebenarnya gini, Brim. Itu FMTI yang diberi nama FMTI oleh program dari Kementerian dan Kebudayaan, itu Festival Musik Tradisi Indonesia. Nah, kita memang lotusnya fokus bagaimana kita memberi panggung dan memberi mindset untuk generasi muda. Jangan melupakan sesuatu yang memang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Di hari ini memang minim, benar kata Pak De. Jangankan generasi muda yang terlepas dari suka atau tidak dengan tradisi itu sendiri. Di hari ini juga kehadiran pemerintah kita, khususnya di daerah, itu agak sedikit minim untuk bicara tentang ruang-ruang apresiasi tentang terkait seni itu sendiri. Tidak hanya seni musik, Pak De, tapi ada tari, musik, teater dan sebagainya. Khususnya di Lampung itu sendiri, bisa kita ya lebih duluan Pak De lama untuk di Lampung. Bagaimana kita mengapresiasi sebuah karya seniman, di mana lotusnya, di mana akan kita jumpai. Nah, kenapa alhamdulillah juga kami diberi amanah tentang recaka ini sendiri, recaka Festival Musik Tradisi Indonesia ini, yang niatnya akan kami kelilingkan di Provinsi Lampung. Bahwasannya festival ini adalah sebuah wadah apresiasi untuk hasil dari proses anak-anak muda ataupun yang sudah berusia, untuk ada panggungnya, ada ruangnya. Menampilkan kreasi-kreasinya. Iya. Menggali dari budaya asli kita Nusantara. Benar ya. Jadi inilah ruangnya. Ruangnya. Ya. Terus dari rencana dikelilingkan itu, terus kemudian kenapa terus dipusatkan di Poncowati? Ya, untuk ini yang kedua, tahun lalu itu ada di Bandar Lampung. Kita laksanakan di Bandar Lampung, di Pekorwe Halim. Tahun ini ya insya Allah berjalan lancar di Poncowati. Kenapa menjadi pilihan kami adalah Lampung Tengah khususnya. Lampung Tengah ini menurut kami sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan riset sama dari 2018, itu komunitas yang paling banyak. Komunitas Tradisinya ya paling banyak dan paling hidup. Ya, termasuk pun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya itu open untuk menghidupkan kawan-kawan komunitas paguyuban dan lain sebagainya. Namun yang kita lihat ruangnya yang belum ada deh. Jadi dia sudah ada fasilitas, dia sudah ada proses untuk penggalian, proses untuk membagi ke generasi sekarang, tapi ruang apresiasinya yang tidak ada. Sehingga semangatnya turun lagi. Jadi bagaimana kita
ya kita ya, kami yang pelaku seni ini punya Lotus, punya anak didik, itu bisa diapresiasi, bisa ditontonkan ke halayak umum. Itu sebuah pacuan juga sebenarnya untuk para generasi. Bagaimana kita akan diminat di hari ini? Dilihat orang aja Dilihat enggak. orang aja enggak gitu. Ya kan, panggungnya enggak ada. Panggungnya enggak ada. Nah, ini yang menginspirasi Bung Dian ya. Iya, membawa itu ke Lampung Tengah. Membawa sebenarnya. itu ke Lampung Tengah. Iya, Pertama, memberikan ruang kepada para kreator, benar. anak-anak didiknya Siap. untuk menampilkan kreasinya Iya. dan apa yang dipelajarinya di tempat yang kita sediakan. Iya. Kenapa saya bilang tersesat awal itu, Di? Karena kan orang-orang berkesenian ini orang-orang yang pilihan. Wah, Benar saya bilang. coba ulang. Orang-orang berkesenian ini adalah orang-orang yang pilihan. Nah, coba jelaskan. Kenapa menjadi pilihan? Notabene kan tuntutan orang tua itu adalah sebuah PNS dan sebagainya. Ya. Pencapaian paling tinggi, gitu loh. Tapi di hari ini tidak. Bagaimana seorang seniman bisa merangkul dan bisa bermanfaat untuk masyarakat? Itu sudah bisa menghidupkan Sudah bisa menghidupkan dirinya sendiri dirinya dan sendiri. seni leluhurnya. Contoh, Dian Tori sekarang. Di hari ini, Dian Tori mendirikan sanggar Garden Story itu begitu panjang tanpa campur tangan pemerintah. Alhamdulillah bisa keliling sampai Turki dan 3 putri kami bisa sekolah dan alhamdulillah beberapa workshop, beberapa penelitian dipercayakan ke tempat kami. begitu seriusnya, begitu instannya Intens. mendalami itu, Iya, berkelanjutan, benar. sehingga mendapatkan reward, Reward. Dan penghargaan. Dan anak didik kami pun yang sudah tersebar di Provinsi Lampung bisa bermanfaat di masyarakat dari berkesenian. Tanpa sentuhan dari anggaran pemerintah. Iya dong, Mandiri. mandiri. Satu-satunya sponsor kami yang tidak yang tidak pernah meninggalkan kami hanya Allah Subhanahu wa taala dalam berkesenian ini. Itu sponsor yang luar biasa. Ketika kami ada niat baik, semesta mengiringi kami. Ternyata seorang seniman ini religius juga. Oh iya. Ya, yakinannya sangat tinggi ya. Enggak, Hah? enggak, proses belajar kok. Proses belajar ya. Iya. Oh, biasa. Putrinya ada 3, Iya. istri 1. Iya. Nggak pengen nambah. Tidak. Ini putri semua loh. Iya, Binti semua. benar. Begitu sudah ijab kabul, selesai semua ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ikhlas ya? Ikhlas. Karena sudah religius tadi. Semua ketentuan dari ilahi. Baik, Ya. iya. Kelas berapa nih, Bung Dian tadi? Paling tua kelas 5. 5 SD. 5 SD. Yang kedua itu kelas 2. Yang ketiga baru masuk TK tahun ini. Woi, merotot juga sebetulnya ini. Iya. Bung Dian tadi, Siap. target selanjutnya apa? Untuk di Recaka ini. Ya. Ya, di tahun ini alhamdulillah dari tahun kemarin itu kita sudah bergeser jauh. Kalau tahun kemarin itu hanya kita lokal Lampung yang terdiri di hampir 24 grup yang ada di Lampung. Dan tahun ini alhamdulillah ketika kita buka open call, kita buka ke halayak umum, bahkan kita nolak sebenarnya. Nolak beberapa peserta. Kalau peserta open call itu ada 32 peserta yang daftar dari beberapa daerah. Terus itu kita kurasi, hanya kita ambil 7 daerah, yaitu ada dari Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Kalimantan Utara. Itu yang sudah terkonfirmasi. Kalimantan Timur yang sudah konfirmasi. Dan di luar negeri alhamdulillah ketika kita ngepost, ketika kita ini ada beberapa seniman yang melihat, kebetulan berteman di media sosial, dan mereka ingin ikut serta dalam kegiatan kita. Itu dari Singapura, Thailand, dan Australia. Yang sudah terkonfirmasi. Yang sudah terkonfirmasi itu dengan kita. Artinya mereka ikut itu juga dengan biaya mereka sendiri. Kita hanya bisa membantu dengan produksi lokal gitu. Ya sebenarnya sangat jauh dari layak. Namun itulah yang menjadi saya bilang tadi, orang-orang kesenian itu adalah orang tersesat. Dia tidak mengukur tentang finansial, tapi bagaimana kita bisa saling berbagi, saling menukarkan informasi tentang musik tradisi yang ada di Indonesia ini. Baik, pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, karena sepertinya semakin seru bersama seniman yang mengaku tersesat, tetapi sangat religius, karena semua diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tetap di Cak Notok,
setelah yang lewat yang satu ini. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali ke Cak Notok. Bung Diantori, Siap. saya secara pribadi sangat bangga karena ternyata masih ada, bahkan banyak para pelaku seni yang mencintai budaya kita sendiri. Benar. Sementara budaya-budaya asing cadas itu menggerus dengan berbagai macam cara, termasuk dengan harus dan diketahui atau tidak, diakui atau tidak, merusak mental anak-anak kita dengan pemakaian narkoba itu karena diikuti itu. Iya. Dan budaya kita, terutama di Lampung ini, jujur udah banyak yang hilang juga. Kita punya yang namanya pantun bersambut, Benar. pencak silat. Iya. Kemudian ada juga Tari-tarian. tarian Lampung itu yang lemah gemulai, cantik jelita, Dan ada yang gagah. ada yang gagah, kemudian sopan santunnya, dan sebagainya tergerus. Iya. Dan apakah tidak ada pemangku kepentingan di pemerintah Provinsi Lampung ini yang peduli akan hal itu? Ya, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah kegelisahan sebenarnya. Dari saya pun sudah sangat cerewet untuk bicara tentang contoh hal kecil. Tari Sigah Pemuten yang sudah bergeser dari pakem yang sudah ditentukan oleh pendahulu-pendahulu kami. Bagaimana Sigah Pemuten itu sendiri pakai Pak Singkong, sigar yang hanya di depan, bukan sigar pepadun utuhnya. Namun di hari ini itu menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang tabu ketika ditonton pemangku-pemangku, bahkan tokoh-tokoh adat pun sendiri ketika melihat itu dipakai oleh seorang penari gitu. Tidak ada teguran. Ini juga menjadi catatan pada tidak ada yang salah. Mungkin tidak keperhatiannya terhadap hal-hal kecil itu gitu. Jadi bergeserlah, tergerus itu. Satu. Terus ruang-ruang yang memang artinya menjadi sebuah ruang edukasi terkait dunia pendidikan seni itu sendiri, itu kan minim. Diskusi-diskusi tentang terkait itu sendiri. Empal pun sudah ada, majelis penyimbang adat juga sudah ada. Namun belum signifikan masif untuk menyampaikan hal-hal aturan-aturan yang memang sudah ditentukan oleh pendahulu-pendahulu kami dulu. Nah, kita pun masih mencoba, Pak De. Jadi ketika kita tegur tidak signifikan, kita coba untuk membuat buku bahkan. Sampai ada beberapa buku yang memang lagi sedang digarap, aturan-aturan Sigah Pemuten itu sendiri. Terlepas di kampung-kampung masih ada ya deh bicara tentang pesta adat, ya, contoh ketika cakap pepadun masih ada. Itu masih terjaga sebenarnya ketika kita kembali ke kampung. Tapi ke kota itu sudah sangat bergeser. Pantun-pantun dan jangankan pantun-pantun, bahasa pun sudah jauh ya deh. Gitu. Sudah jauh. Nah, kembali lagi pemangku, mungkin dia belum tersesat tentang dunia seni. Sehingga seni itu sendiri yang notaben bicara tentang kampanye pemajuan kebudayaan itu belum tertanam di diri mereka. Para pemangku kebijakan yang menurut. Iya, para pemangku kebijakan ini kan seharusnya kalau dia bisa ngomong, benar, bagaimana kita menjaga budaya kita. Benar. Tentu kan tidak hanya cukup ngomong. Benar. Karena dia pemangku kepentingan yang memegang anggaran, ada eksekusinya. Iya. Bentuknya seperti apa, kan bisa dimusyawarahkan. Benar. Dan kita bergeser. Kenapa saya jauh bergeser? Saya mengikuti festival Krakatau, khususnya cabang lomba tari itu dari 2003. Di 2000 setelah Covid pandemik ini, festival itu tidak ada lagi, lomba tari itu sendiri. Sehingga para pelaku seni, para penggiat dunia tari maupun musik tradisi itu di daerah-daerah sekarang sudah alih fungsi, tidak berkesenian lagi. Karena tidak ada tempat untuk tampil. Iya. Tempat untuk menampilkan, menunjukkan kreasinya. Benar. Mereka latihan setahun, 2 tahun, cuman gitu-gitu aja.
Kalau dulu kan kejar-kejaran deh. Jadi bagaimana dia harus berusaha membawa kabupatennya menang di Provinsi Lampung, mewakili Provinsi Lampung untuk maju ke nasional, untuk bersaing dengan 34 provinsi. Jadi semenjak COVID kegiatan ini start. Start. Vakum, tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Bahkan setelah COVID pun selesai, yang biasanya ada tentu dengan berikut anggarannya, Ya, sekarang nggak ada lagi. nggak ada. Kemana itu kira-kira anggaran yang itu ya? Nggak ngerti deh. Termasuk festival leluhur kita yang kita bangga-banggakan adalah mengingat tentang letusnya Krakatau. Festival Krakatau di hari ini tidak berdampak dengan, jangankan dengan masyarakat, dengan pelaku seni itu sendiri tidak terdampak. Jadi bagaimana kalau dulu itu memanfaatkan atau memfungsikan hasil dari proses kreatifnya sanggar-sanggar untuk diapresiasi dalam festival itu. Namun di hari ini tidak ada ruang. Jadi festival hanya sebatas euforia, sebatas story untuk di IG, story untuk di WhatsApp. Ya, sudah melaksanakan festival. Anggaran apa ngerti, kegiatannya juga ngambil artis dan bla 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 bla. Tidak ada dunia keseniannya lagi. Kebudayaan yang Lampung yang notabene Sang Bumi Ruwai Jurai katanya bagaimana mengayomi pisang girinya, itu di hari ini hanya kampanye besar-besaran yang selalu diucapkan oleh para pemangku-pemangku kebijakan. Itu saya bisa mempertanggungjawabkan itu karena ya begitulah Lampung. Kita bukan makin maju untuk bicara tentang dunia pertunjukan. Maka alhamdulillah Pak D, kami masih diberi amanah dari Kementerian Kebudayaan untuk mengkampanyekan ini, untuk menemukan para bibit-bibit bahkan kesenian-kesenian Lampung itu sendiri untuk biar tergali lagi. Contoh, kami main di pesisir barat, ada 72 tari kesenian yang ada di pesisir barat di 16 marga. Bayangkan Pak D. Hanya Masing-masing marga punya kesenian dan punya tari, punya musik dan punya sastra sendiri. Itu kan ngeri. Baru satu kabupaten deh, pesisir barat. baru satu kabupaten. Iya. Belum yang lain. Belum Lampung Tengah yang multikulturnya. Kita tidak lagi melihat Jawa dan tidak itu. Ketika bicara tentang kesenian, ketika bicara tentang sebuah kebudayaan, itu kita sama. Padahal budaya inilah yang merupakan Entitas dan identitas daripada sebuah wilayah, bangsa dan negara. Iya. Itu pun sudah tidak terurus. Nggak ada yang mau ngurus. Untung masih ada Diantori, masih ada Suprianto, masih ada Linggar, dan teman-teman yang lain. Iya, kami orang-orang yang tersesat yang notaben ngotot untuk mempertahankan itu. Dilihat atau tidak dilihat, silahkan. Tapi kami lihat kok. Siap, Pak De. Kami apresiasi. Terima kasih dan banyak. Insya Allah kami Davika TV akan support kegiatan-kegiatan seni. Maka ada tempat khusus di Davika TV ini untuk menampilkan budaya-budaya khas Nusantara, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Siap, terima kasih juga. Dan saya juga sangat apresiasi dengan pemerintah Lampung Tengah ketika kami melemparkan wacana Festival Recaka, Festival Musik Tradisi Indonesia itu di Lotusnya Lampung Tengah, disambut baik oleh Pak Bupati, terus itu diamanahkan oleh Pak Sekda dan langsung turun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai hari ini begitu antusias untuk menyukseskan acara kami dan sangat-sangat terima kasih kami bisa ditemukan dengan orang-orang yang masih satu frekuensi. Yang kami bilang sesat. Dan perangkat khusus oleh Bupati Lampung Tengah, setiap rapat purna ditampilkan tari khas Lampung. tari tradisional Lampung. Siap. Dia akan menjadi identitas. Dan Bukan akan hari menjadi ini. identitas. Bukan hari ini, tapi di kemudian Di hari. kemudian hari. Ya itulah kesenian sebenarnya. Baik, itulah pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia. Begitu semangatnya Bung Diantori. Beliau ini kenal sama saya udah cukup lama, maka manggilnya Pak D. Bapak yang gede. Saya sangat bersyukur ketemu sama beliau, ketemu sama pelaku-pelaku seni yang mau melestarikan budaya-budaya kita yang merupakan identitas suatu wilayah, identitas bangsa dan negara. Tanpa beliau-beliau ini, mungkin musik kita, tradisi kita, tari temari kita, dan lain sebagainya budaya kita akan tergerus dan hilang. Karena di sana ada pesan-pesan moral dari para pendahulu kita terkait dengan sebuah gerakannya,
pakaiannya, dan lain sebagainya. Bukan hanya tiba-tiba terbentuk gitu aja. Dan mudah-mudahan ini akan mengetuk dari para pemangku kepentingan, terutama Pak Bupati-Bupati se-Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, dan dari kementerian, termasuk Presiden Republik Indonesia. Ayo kita jaga budaya kita, karena itu adalah identitas suatu bangsa dan bukti kemajemukan daripada Indonesia. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Terima kasih Bung Diantori, tetap semangat, jangan patah semangat. Yakinlah kalau tadi sangat religius, Allah akan memberikan jalan yang terbaik dan terindah pada waktunya. Amin. Sehari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.